Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merza Putriyandi dengan NIM 1521 dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan NetBeans Java Debugging sebagai tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Teknik Penelusuran Kesalahan Teori tahun akademik 2022-2023. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan tentang apa itu debugging, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu NetBeans. Jadi, NetBeans merupakan suatu aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan di atas Swing. Swing di sini artinya suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dan dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, macOS, Linux, dan juga Solaris. Selanjutnya adalah debugging. Pengertian debugging adalah suatu proses menemukan dan memecahkan error atau masalah pada program komputer. Sedangkan debugger merupakan alat khusus atau tools yang digunakan untuk menjalankan proses debugging. Jadi salah satu contoh debugger antara lain yaitu NetBeans, dan proses debug di Java dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode terminal menggunakan GDB dan juga IDE. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses debugging bekerja. Ada 3 proses utama di sini. Yang pertama adalah identifikasi kesalahan, yang kedua analisis kesalahan, kemudian yang ketiga adalah perbaikan dan validasi. Jadi di proses pertama atau identifikasi kesalahan ini merupakan proses di mana developer, penguji, atau pengguna akhir melaporkan bug yang telah ditemukan saat proses pengujian atau saat proses penggunaan perangkat lunak. Proses ini biasanya memakan waktu yang lama dikarenakan kita harus teliti dalam menemukan celah atau bug pada program komputer tersebut. Kemudian proses yang kedua adalah proses analisis kesalahan, di mana di sini pembuat kode akan menganalisis dan mencatat semua perubahan status program dan nilai data. Kemudian pada proses ini juga akan dilakukan penetapan skala prioritas dalam perbaikan bug berdasarkan dampaknya pada fungsionalitas perangkat lunak. Jika dampaknya itu berdampak buruk, maka bug ini perlu segera diselesaikan. Namun apabila sebaliknya, maka penanganan terhadap bug ini bisa dilakukan setelah proses penanganan bug yang lebih urgent. Kemudian di proses analisis kesalahan ini juga, tim perangkat lunak akan mengidentifikasi waktu untuk memperbaiki bug tergantung pada tujuan dan persyaratan pengembangannya. Yang terakhir adalah proses perbaikan dan juga validasi. Jadi di proses ini, developer akan memperbaiki bug dan menjalankan pengujian untuk memastikan perangkat lunak ini terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pada intinya, sebelum kita melakukan debugging pada suatu program, kita harus melakukan pengujian terhadap program guna mengetahui dan mengidentifikasi kemungkinan bug atau kesalahan yang terdapat pada program tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengujian terhadap program, barulah kita dapat melakukan proses debugging untuk memperbaiki program dari setiap bug atau kesalahan yang ditemukan pada proses pengujian tersebut. Baik, selanjutnya adalah kesalahan apa saja yang memerlukan proses debugging. Jadi terdapat beberapa tipe kesalahan atau error yang membutuhkan proses debugging, antara lain compile error, runtime error, logical error, dan juga arithmetic error. Jadi compile error di sini merupakan kesalahan yang paling sederhana. Compile error ini biasanya disebabkan oleh kesalahan penulisan sintaks. Kemudian yang kedua adalah runtime error, merupakan error yang terjadi ketika program telah diberikan kepada user, padahal program tersebut telah lolos testing dan compile, artinya tidak ada kesalahan secara penulisan sintaks. Di runtime error ini terdapat beberapa error atau permasalahan lain. Yang pertama adalah out of range, divide by zero, kemudian ada null pointer assignment, kemudian ada file not found, dan juga yang terakhir ada stack overflow. Selain itu juga terdapat kesalahan runtime error yang juga ditemukan ketika program berada di tangan tester, yaitu logical error dan juga arithmetic error. Jadi di logical error ini merupakan error yang disebabkan karena kesalahan logika dalam penyusunan program. Misalnya saja kita akan membuat program untuk mengurutkan data menggunakan bubble sort. Jadi ketika program dijalankan, terkadang output yang dihasilkan itu benar, namun terkadang output yang dihasilkan itu salah. Kemudian yang terakhir adalah arithmetic error, di mana error ini merupakan terjadi ketika proses aritmatikanya mengalami kesalahan, namun proses logikanya itu sudah benar.
Selanjutnya merupakan langkah-langkah untuk melakukan debugging menggunakan NetBeans. Ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah open project di NetBeans, kemudian set breakpoint, dan yang terakhir adalah mengeklik debugging button. Jadi selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai apa itu breakpoint. Jadi breakpoint di sini merupakan indikasi untuk Java debugger. Breakpoint akan diabaikan oleh Java Virtual Machine ketika running di mode normal. Namun ketika running di mode debug, setiap eksekusi dijalankan akan berhenti pada setiap breakpoint dan menunggu tindakan pengguna sebelum nantinya melanjutkan ke breakpoint selanjutnya. Beberapa tindakan yang mungkin yang memungkinkan untuk dilakukan ketika program berhenti pada breakpoint ada 3. Yang pertama adalah inspection atau modifikasi variabel dynamic, kemudian step by step execution, dan yang terakhir adalah melanjutkan ke breakpoint selanjutnya atau ke akhir baris program jika tidak ada lagi breakpoint di bawahnya. Jadi seperti pada gambar yang tertera di sini, breakpoint akan ditunjukkan pada highlight merah di line 33 dan juga di line 35. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi untuk melakukan NetBeans Java debugging menggunakan software yaitu NetBeans. Baik, untuk demonstrasi NetBeans Java debugging kali ini, kita harus masuk ke software NetBeans-nya. Kemudian, langkah pertama sesuai yang telah dijelaskan tadi, kita harus open project di NetBeans atau membuat suatu project di NetBeans. Jadi di sini saya sudah membuat suatu project dengan nama debug theory yang di dalamnya terdapat 2 kelas. Yang pertama adalah main class dan yang kedua adalah vector class. Jadi kita buka saja vector class dan juga main class-nya. Kemudian di vector class di sini terdapat program yang ketika dijalankan bertujuan untuk mencari median suatu bilangan yang jumlahnya itu genap ataupun yang jumlah bilangannya itu ganjil. Kemudian di main di sini juga ada suatu inisiasi objek A dengan banyak bilangannya yaitu 6. Kemudian kita insertkan angka-angka yang akan kita cari mediannya. Di sini saya menginputkan angka 7, kemudian angka 0, angka 3, angka 5, dan angka 2, dan juga angka 9, yang totalnya ada 6 bilangan. Kemudian di sini juga ada sort, artinya nanti sebelum mencari median, kita harus mengurutkan bilangan-bilangan yang telah diinputkan tadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian akan di-display angka-angka yang telah diurutkan, kemudian akan di-display juga median dari bilangan-bilangan yang telah kita inputkan tadi. Baik, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan breakpoint. Jadi di sini saya akan mendefinisikan breakpoint-nya atau menetapkan breakpoint pada kelas vektor, di mana saya akan menetapkan breakpoint-nya pada line ke 33 perhitungan total, kemudian di line 35. Selanjutnya saya juga akan menetapkan breakpoint untuk line 47, 48, dan juga 49, serta line ke 52, di mana line code yang saya pilih untuk ditentukan breakpoint-nya ini merupakan line code yang memungkinkan untuk terjadi runtime error. Jadi untuk menentukan atau menetapkan breakpoint, kita dapat mengeklik bagian sidebar dari sebelah kiri line code yang akan kita tetapkan breakpoint-nya. Jadi tinggal klik saja seperti ini, dan line code yang diberi breakpoint akan berubah menjadi terhighlight warna merah, yang berarti di sini merupakan menandakan bahwa pada line ini telah ditetapkan breakpoint. Selanjutnya, setelah kita tetapkan breakpoint, kita tekan tombol debug. Kita bisa tekan tombol debug pada sebelah sini, atau bisa juga kita klik atau tekan Ctrl F5 pada keyboard kita. Bisa juga kita klik debug sini, kemudian ada debug file, atau bisa juga ditekan menggunakan Ctrl Shift F5 pada keyboard. Selain itu, kita juga bisa melakukan debugging dengan cara klik kanan pada project, kemudian pilih debug.
Di sini kita pilih debug file. Oh ya, jadi debug filenya ini kita lakukan pada main class-nya. Nah, jadi ketika kita klik debug file, maka akan highlight merah yang tadinya ini merupakan highlight merah akan berubah menjadi highlight hijau yang menandakan bahwa program ini berhenti pada breakpoint tersebut. Selain itu, ketika proses debug ini dijalankan, pada toolbar bagian atas ini terdapat beberapa tombol yang akan memudahkan kita untuk melakukan proses debugging. Yang pertama di sini ada tombol untuk stop debugging atau finish debugging session, atau bisa juga kita klik dengan Shift F5 untuk memberhentikan proses debug. Kemudian yang kedua ada tombol pause, kemudian ada continue untuk melanjutkan ke breakpoint selanjutnya. Kemudian ada tombol step over. Di sini digunakan untuk melanjutkan ke line code selanjutnya. Kemudian ada step over expression. Kemudian ada step into untuk melanjutkan pada method selanjutnya di line code pertama pada method tersebut. Kemudian di sini ada step out dan juga di sini ada run to cursor. Jadi run to cursor ini untuk melanjutkan eksekusi ke baris program tertentu. Setelah kita mengeklik button debug, kita bisa klik step over di sini untuk lanjut ke line code selanjutnya. Nah, di sini highlight hijau yang tadinya berada pada line 47 berpindah ke 48, yang artinya program ini berhenti di breakpoint line 48. Selain itu, kita juga bisa melihat isi dari variabel. Misalnya di sini saja isi dari variabel size itu adalah 6, kemudian A1-nya itu adalah 3. Kemudian di sini A2-nya belum diketahui karena masih dalam proses running. Baru ketika kita step over lagi, kita akan memperoleh A2-nya yaitu 5, size-nya yaitu 6. Selanjutnya kita akan lanjut ke line code selanjutnya yaitu perhitungan median. Di sini akan dilakukan proses perhitungan median, kemudian masuk ke else, kemudian akan return median, dan diarahkan ke main class, di mana di main class ini akan di print median yang telah kita dapatkan dari perhitungan tadi, dan hasilnya yaitu 5,5. Sebenarnya ini merupakan terdapat bug di class vector di sini, yaitu pada line ke 49 di proses perhitungan median di sini. Seharusnya median yang dihasilkan dari perhitungan angka-angka yang ada di sini adalah 3 ditambah 5 dibagi 2. 3 ditambah 5 itu 8, dibagi 2 itu adalah 4. Jadi mediannya seharusnya adalah 4. Mengapa hasilnya menjadi 5,5? Dikarenakan di sini terdapat bug atau kesalahan aritmatika, di mana pada Java kita akan mendahulukan proses aritmatika yaitu pembagian dan perkalian, baru kita akan melanjutkan ke proses aritmatika penjumlahan dan juga pengurangan, sehingga di sini untuk menyelesaikan bug yang ada di sini kita perlu menambahkan tanda dalam kurung yang mengapit penjumlahan antara A1 dan juga A2, sehingga kita stop dulu finish debug, sehingga ketika kita jalankan lagi, maka hasil dari median pada angka-angka yang telah kita masukkan tadi yaitu 4. Jadi begitu, kurang lebihnya begitu cara melakukan debugging menggunakan Java NetBeans Debugging. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.